Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita diberikan oleh Allah kekuatan dan kesehatan sehingga dapat melaksanakan salat subuh berjamaah dan mengisi waktu kita untuk ta'lim sampai dengan waktu isya nanti. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kepada seluruh sahabat, kerabat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para jamaah hadirin hadirat sekalian, rahimakumullah. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada pagi hari ini menjadi wasilah kita untuk berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini ulun diminta mengisi untuk tausiah atau pengajian yang rutin akan dilaksanakan di setiap hari Minggu ya. Bapak Ibu sekalian, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal fajra fi jama'atin summa qa'ada yazkurullaha ta'ala hatta tatlu'a asy-syams summa shalla rak'atain kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin." Kata Nabi, barang siapa yang melakukan salat subuh berjamaah, kemudian setelah itu dia duduk berzikir, beribadah sampai dengan terbit matahari, kemudian ketika matahari terbit dia melaksanakan salat 2 rakaat, yaitu salat isyraq, maka setara dengan ibadah haji dan umrah. Bahkan Nabi mengatakan sebanyak 3 kali, sempurna, sempurna, dan sempurna. Jadi mudah-mudahan kegiatan kita ini diterima oleh Allah dan mendapatkan pahala haji dan umrah, khususnya bagi kita yang belum haji dan umrah ya. Karena ternyata di catatan kita itu ya, di hari kiamat akan dibagikan, dan ada orang yang tidak pernah melakukan haji tapi dapat pahala haji, yaitu karena memanfaatkan waktu dari subuh sampai dengan isyraq, dan itu adalah amalan-amalan para aulia Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kemudian di pagi hari ini kita juga menuntut ilmu yang Nabi mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan
melangkahkan kakinya berniat untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini wasilah untuk kita di hari kiamat nanti, jalan kita mudah, melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu mudah. Ya, kalau perlu diberi oleh Allah kecepatan secepat kilat sehingga sampai di surganya Allah SWT. Itu khusus kepada orang-orang yang berjalan menghadiri majelis-majelis ilmu. Kemudian kita memang diperintahkan oleh Allah untuk belajar menuntut ilmu. Bahkan Nabi mengatakan belajar satu ayat, ini pelajaran tafsir biasanya lah kalau satu ayat, kemudian dikupas secara tuntas satu ayat, ya, maka pahalanya sama dengan sembahyang 100 rakaat satu ayatnya. Tapi barang siapa yang belajar satu bab ilmu atau belajar dalam satu waktu, ya, paham atau tidak paham, mengamalkan ataupun tidak diamalkan, maka pahalanya sama dengan melaksanakan salat sunnah 1000 rakaat. Bahkan sama dengan pahalanya menjenguk orang yang sakit sebanyak 1000 orang yang sakit. Jadi memang istimewa orang-orang yang menuntut ilmu, ya. Maka kita selalu berniat untuk menuntut ilmu sampai dengan akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Karena man mata ala jalhalah bahwa bisabilillah. Barang siapa yang mati di saat ada niat menuntut ilmu, dia akan mati dalam keadaan syahid, bebas daripada siksa kubur dan masuk surga bebas hisab. Maka kata ulama, pasanglah niat menuntut ilmu sampai akhir hayat kita. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, dan Allah juga yang memberikan segala sesuatu untuk kita. Termasuk Allah menciptakan alam semesta semuanya untuk manusia. Lalu apa tujuan Allah menciptakan manusia? Maka Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Kata ulama, ya'budun maknanya ya'rifun, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal dari laki-laki maupun perempuan, bila mereka senang melakukan ibadah, melakukan amal kebaikan, Allah akan berikan kepada mereka kehidupan yang sangat baik. Jadi orang-orang yang senang ibadah, laki-laki maupun perempuan, Allah menjamin memberikan kehidupan yang baik, kehidupan yang sejahtera. Walaupun kada kaya, kada sugih, ya. Karena ternyata, ya, orang bahagia itu kada diukur dengan harta benda.
Karena bahagia dan sedih itu adalah Allah berikan kepada siapapun, ya. Tidak hanya kepada orang kaya, ya. Jadi mengukur daripada kebahagiaan itu adalah tatkala kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, ya, itu disebut dengan sifat qanaah, ya. Merasa bahagia dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, tentu dalam menjalankan ibadah, terutama sembahyang, karena yang paling berat ibadah adalah sembahyang. Karena telah disebutkan dalam firman Allah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sembahyang itu sangat berat kecuali bila dilakukan dengan keadaan khusyuk, yaitu konsentrasi penuh, tidak menghayal kemana-mana, ya. Maka kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah. Nah, ujian ini ada 3 bentuknya. Satu, ujian dalam bentuk musibah, ya, berupa sakit. Kalau bertanam itu tidak menghasilkan, tidak panen dengan memuaskan atau gagal panen, ya. Kemudian terjadi musibah segala macam, dia menerima dengan sabar. Termasuk kalau ada keluarga kita yang meninggal, nah ini musibah, kita harus sabar, ya. Kata Nabi, as-sabru inda sidmatil ula, sabar itu di saat terjadi, bukan sabar itu setelah terjadi. Nah, bagi orang yang bersabar di saat mendapatkan musibah, Allah memberikan kepadanya 300 derajat kemuliaan. Sabar tanpa ada mengeluh. Nah, yang kedua adalah sabar dalam melaksanakan ibadah atau ketaatan. Kita diuji dengan kesabaran, ya. Sembahyang misalnya, apalagi ke masjid, ini kan ujian berat, ya, ke masjid. Tidak semua orang mampu untuk melangkahkan kakinya ke masjid. Kemudian sembahyang, di saat sembahyang kita harus sabar, jangan tergesa-gesa. Atau saat membaca Quran kita harus sabar. Sabar membacanya, memperhatikan tajwid-tajwidnya. Bila kita sanggup sabar di dalam taat, Allah berikan pahala sebanyak 600 derajat. Nah, termasuk sabar di dalam melaksanakan sholat, dan sabar menyuruh anak-anak kita untuk sembahyang. Karena kita ini pasti punya kesamaan, ya. Kada hendak masuk surga sorangan, ya Allah. Kalau masuk surga tuh bini, anak, bawain. Maksudnya bila bini kada sembahyang ditabur, anak apalagi.
Karena Nabi memerintahkan kepada kita, bila anak sudah umur 7 tahun harus disuruh sembahyang. Jangan sampai kita ketujuh sembahyang, ketujuh ke masjid, tapi anak kita tidak kita perhatikan. Ketika umur 10 tahun kada sembahyang harus dipukul. Tapi memukulnya dengan benda-benda yang kada mencederai. Jangan dipukul pakai kayu ya, pakai kayu genal. Itu memukuli barangnya. Ya sajadah kah ambil apa? Atau disirami kamu hanya ya. Pokoknya jangan dibiarkan anak kita masuk neraka. Karena kalau mereka masuk neraka kita terbawa juga. Ya, dalam riwayat itu orang tua bisa masuk neraka karena anaknya. Di antaranya kada peduli dengan anak. Dibawai ke masjid, apalagi berisi anak lelaki itu dibawa ke masjid. Karena orang-orang yang mau ke masjid ini adalah orang-orang yang semenjak kecil dibawa oleh orang tuanya ke masjid. Jarang orang tua ke masjid karena di masa Tuhannya aja. Tapi biasanya memang di masa kecil sudah terencana dibawa oleh orang tuanya ke masjid, sehingga terbiasa itu sampai Tuhannya ke masjid. Jadi kita perhatikan juga ya. Jadi kesabaran kita ini bukan hanya kepada diri kita ya, bagaimana kita memperhatikan anak-anak kita. Karena belakangan ini kita sering lalai, terutama masalah anak ya. Kita bisa maulah aja gitu tapi kada memperhatikan bagaimana, bukan masalah makan minumnya itu pasti kita perhatikan, tapi kita kada memperhatikan masalah sembahyangnya. Di dalam kitab An-Nasaudiniyah, Al-Habib Abdullah mengatakan, bila di sebuah rumah itu ada orang kada sembahyang, maka rumah itu dikuasai oleh syaitan. Bahkan dia itu syaitan. Bahkan Imam Haddad mengatakan, usirlah dia dari rumah itu, karena dia membawa kesialan, membawa musibah di rumah itu. Maka sabarlah, kata Allah, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha nahnu narzuquka wa iyyahum wal aqibatu lit-taqwa. Perintahkan keluargamu untuk sembahyang, untuk salat, dan bersabarlah dalam melaksanakannya. Kalau kamu sudah melakukan itu, nahnu narzuquka wa iyyahum, kami pasti menjamin rezeki kamu dan rezeki mereka. Jadi hendak keperluan kebutuhan kita ini terpenuhi, rezeki Allah beri, jaga sembahyang ya. Jaga sembahyang bini anak kita. Bila salah ditegur. Allah akan jamin rezekinya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sampai jam berapa Isya? Lewat 59. Oh. Sabarlah. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, oleh karena itu kita disuruh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengisi waktu-waktu kita dengan ibadah. Tidak ada satu waktu yang berlewat
kecuali diisi dengan ibadah. Dengan itulah kita akan memperoleh keberkahan hidup. Nah, ibadah ini luas, jangan dimaknai ibadah hanya sembahyang, baca Quran, salawat. Semua aktivitas kita itu kalau kita niatkan ibadah, jadi ibadah. Maka pasang niat beribadah. Aku ke kantor nih, niat ibadah. Berdagang, niat ibadah. Untuk menafkahi keluarga kan ibadah. Semua tergantung niat. Kalau kita tidak meniatinya, maka tidak ada nilai ibadah. Yang membedakan ibadah dengan kada ibadah itu niatnya, ya. Kayak makan kan, sama-sama makan ya kan, satu berniat makan supaya nyaman ibadah, satu makan aja. Yang bernilai ibadah adalah yang berniat. Sama mandi kan, mandi itu ya kayak tukang mandi sudah ya. Cuma ada yang berniat, aku mandi karena Allah Ta'ala, ada yang mandi biasa kan. Jadi yang membedakan mandi biasa dengan mandi ibadah itu niatnya ya. Maka para ulama itu dalam masalah nikah aja ya, Al-Faqih Muqaddam itu memasang 70 niat anak nikah. Kalau kita kan nikah aja ya, kada berniat-niat juga ya. Sedekah itu pasang niat Imam Faqih Muqaddam sampai 50 niat. Jadi sebelum bersedekah pasang niat 50. Jadi di antara pesan para ulama, aktivitas kita niatkan ibadah ya, supaya tidak ada lagi yang kada bernilai ibadah ya. Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan, yang bagi antuzi'a awqataka wa turattiba awradaka wa tu'ayyinu likulli waqtin sublan. Kata Imam Al-Ghazali, kalau kamu ingin sukses, terutama sukses di akhirat, kamu harus mengatur waktu, terutama mengatur wirid ya. Terutama di pagi dan sore harus ada wiritan. Orang-orang tua kita bahari habis maghrib mereka baca Yasin, Tabarak, ya Allah, matinya berkeramat ya. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang berzikir di pagi hari dan berzikir di sore hari, dia dianggap sebagai orang yang berzikir sepanjang hari. Sekali lagi, barang siapa, jar Nabi, berzikir di sore hari dan berzikir di pagi hari, maka dia ditulis sebagai orang yang berzikir sepanjang hari dan sepanjang malam. Sehingga para ulama itu mengatur wirid ya, ada wirid pagi, ada wirid sore. Nah, di antara
sunnahnya kalau wirid sore mungkin maghrib berjamaah, ya. Kemudian antara maghrib dengan isya mungkin diisi dengan bacaan segala macamnya, ya, atau pengajian. Ya. Kemudian ba'da subuh kalau ditarik itu biasanya membaca al-wiridul latif, ya. Jadi ada kitab imdad, ya, karangan Budi Sukongkol kan. Ada sidin pilihkan tuh, ya, amalan-amalannya. Kalau kita tidak mengatur wirid-wirid ini, maka waktu kita habis, ya, dan kita orang-orang yang merugi. Artinya di antara sekian ribu sunnah-sunnah Nabi itu harus ada yang kita pakai, ya. Jangan semua kita lepaskan. Yang mana sunnah-sunnah Nabi itu? Maka kita bisa baca di hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Misalnya berjamaah ke masjid, ini kan sunnah Nabi yang sangat kuat, ya, muakkadah. Yang Nabi kada pernah tinggalkan itu adalah sembahyang ke masjid, sembahyang berjamaah. Sampai di dalam medan perang pun masih sembahyang itu berjamaah Nabi, ya. Ada perintah salat Syiddatul Khauf. Padahal suasana yang sangat genting, ya. Cuma orang Yahudi, orang-orang kafir itu, kalau orang Islam sedang sembahyang, mereka tidak ada yang berani mengganggu, ya. Itu kisahnya, ya. Jadi Nabi kita tuh selalu berjamaah. Bahkan dalam situasi perang pun tetap berjamaah. Maka bisa kita ikuti sunnah Nabi ini, ya. Usahakan berjamaah, ya. Apalagi di pesantren, kalau pesantren kan wajib berjamaah, sehingga lulus seharusnya menjadi budaya untuk berjamaah, gitu, ya. Nah, jangan tinggalkan, ya, masjid-masjid kita ini, ya, karena ada beberapa masjid yang kada orangnya, ya. Bahkan ada yang satu orang aja, ya, jadinya jadi imam merangkap makmum, ya. Tapi masjid Tanjung Batu ini luar biasa, ya. Tinggal waktunya banyak jamaahnya. Ini memang berbeda dari yang lain. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itu sunnah yang, cari sunnah-sunnah yang muakkadah, ya, diamalkan sampai akhir hayat, ya. Karena kata Imam Al-Haddad mengatakan yatafawatun nas martabatu minallah ala qadri mutaba'ati bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketinggian maqam seseorang bukan karena kekayaannya, ya, bukan karena jabatannya, ya. Tapi ketinggian maqam seseorang adalah bagaimana dia, sebanyak mana dia mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Bahkan orang paling dekat dengan Nabi adalah orang-orang yang banyak melaksanakan sunnah-sunnahnya, ya. Termasuk bersiwak, ini kan siwak itu sunnah. Bahkan Nabi mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu au inda kulli shalah. Seandainya aku ini kada merasa memberati umatku, aku akan wajibkan mereka bersiwak di setiap hendak sembahyang. Cuma khawatir siwak ini membebani, memberati, maka aku kada wajibkan bersiwak. Artinya siwak ini sunnah yang hampir wajib, ya, hampir Nabi wajibkan. Maka pakailah siwak. Sunnah-sunnah yang kecil-kecil gitu kan, tapi dinilai oleh Allah besar, ya. Sunnah yang sangat besar pahalanya.
bersiwak dengan kada bersiwak itu jur Nabi sama dengan pahala yang bersiwak adalah sama dengan 70 rakaat tanpa bersiwak. Karena kalau hendak memakai siwak, tapi harus belajar cara memakai siwak. Ya, karena ada caranya, ya, ada asal-asalan itu nah. Sama motong kuku kan ada caranya juga, ya. Jadi para ulama salaf itu, ya, mereka sangat kuat mengikuti Nabi. Sampai motong kuku aja tuh mengikuti cara Nabi. Bila belum harinya mereka tidak akan memotong. Yang bagus kan hari apa? Senin, Kamis, ya Jumat ya. 3 hari dalam 1 minggu. Hendak potong kuku hari ini, jangan hari Minggu ya. Ditunda dulu sehari karena ya. Berarti besok hari Senin aja potong ya. Jadi mereka melihat waktu ya. Sama Jumat tuh sunnahnya baju putih, jangan baju kada putih. Kalau putih semua. Jangan baju batik, jangan dua ya. Apalagi gambar-gambar. Asyik yang di belakangan mikirkan gambar aja. Apalagi tulisannya coblos nomor 2. Di dalam kitab Imam Ghazali Bidayatul Hidayah, ulama bahari mereka menyiapkan baju putih itu mulai hari Rabu ya. Hari Rabu itu sudah mereka cuci baju putih untuk persiapan sholat Jumat ya. Pokoknya serba putih gitu ya. Apa mimbarnya putih ya, tangkatnya putih. Ahabus siyabi ilallah al-abyad ya. Warna yang Allah senangi itu warna favorit Allah putih ya. Nabi juga ketujuh putih dengan ketujuh warna apa? Hadrah hijau ya. Jadi kita nih cari aja lah mana sunnah yang kalau kita jalankan, nah itu kita jalankan ya. Kemudian kata ulama wa awqatuka umruka wa umruka ra'su malika wa alihi aslu tijaraka wa usuluka ila na'imil abadi fi jiwarillahi ta'ala. Allah Ta'ala memberikan kepada kita modal. Umur itu adalah modal. Bahkan diberi napas oleh Allah. Setiap napas yang kita hirup, kita keluarkan adalah mutiara yang tidak ada tandingannya. Jadi Allah Ta'ala kasih modal kepada kita umur. Maka modal ini ada yang bisa memanfaatkannya. Kalau orang diberi modal kan, nih kamu beri modal misalnya 10 juta, ada yang bisa memanfaatkan modal lalu diolahnya jadi dagang namanya. 10 juta berdagang, sebulan kemudian dapat untung. Pintar nadang ingin tuh. Yang kedua ada diberi modal, bulan depan ini berjualan ya, bulan depan masih sama ya 10 juta juga. Ada yang parah lagi, diberi modal, bulan depan bangkrut. Ada untungnya bahkan modalnya habis ya. Nah dalam memanfaatkan umur itu kayak itu juga ya.
Ada manusia yang bisa memanfaatkannya dengan baik, ini adalah orang-orang yang pintar. Ya. Tapi ada juga yang manfaatnya pada hal-hal yang kada baik. Ya, ini bukan orang pintar. Ya. Adapun orang memanfaatkan waktunya ibadah kada, maksiat kada. Kan ada itu kalau ada waktunya untuk ibadah. Bentar ya, ada waktunya digunakan hanya untuk maksiat. Ini kada bentar. Tapi ada orang yang menggunakan waktunya sehari semalam ibadah kada, maksiat kada. Apa contohnya? Guring contohnya, seharian guring aja. Tapi ibarat pedagang ya tadi tuh, untung kada, rugi kada ya. Baguslah aja guring terus, kada bagus ya, apalagi habis subuh ya. Cari aktivitas menghindari guring subuh, karena Nabi kada pernah guring subuh, kecuali Nabi dalam keadaan sangat lelah ya. Allahumma barik ya Nabi ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi umatku di pagi-pagi mereka ya. Maka kalau kita membiarkan orang tidur pagi, kita sama ya, kada menegurnya nah, kamu kada boleh guring pagi ya. Maka kita sama dengan dia melakukan hal yang makruh ya, syarikun fil makruh. Sama kayak sembahyang ya di masjid nih, banyak cara-cara sembahyang jemaah ini ya. Dan kita melihat ada kesalahan yang dia lakukan, maka wajib menegur karena ini mungkar ya. Bila kita diamkan ya, maka kita syarikun fil mungkar, berserikat dalam hal yang mungkar ya. Makanya jar ulama tuh kalau sembahyang di belakang ya, paling afdol pejamkan mata itu. Karena banyak sekali yang kita lihat di muka kita nih ya, sembahyang mereka itu. Apalagi kalau kita sembahyang di Mekah mungkin ya, dengan macam-macam budaya, negara ya, mazhab ya, kayaknya lebih afdol berpejam mata ya. Tapi dipikir memang pejam mata itu makruh ya, tapi karena yang mungkar banyak sekali, kata ulama mengatakan di akhir zaman ini bagusnya sembahyang itu berpejam ya, atau sembahyang di muka saf pertama, karena yang dilihat hanya dinding kan, jadi lebih aman ya. Kita gila, sabarlah. Jadi manfaatkanlah waktu untuk kita meraih ya, kenikmatan yang kekal abadi dan berjumpa dengan Allah dan berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kada memanfaatkan waktu, maka waktu itu akan membunuh kita ya. Karena lan tarjal ayyam wallati madat, hari yang sudah berlalu tidak akan kembali lagi ya. Jangan cukup. Belum ya. Sabar. Kemudian kata ulama, wala yang bagi antas tawrika jami' awqatika biwirdin wahidin wa in kana al-afdalu aurat. Tidak sepantasnya bagi orang yang beribadah hanya melakukan satu ibadah gitu ya, dalam satu waktu itu lah ya. Misalnya dalam waktu 1 jam diisi Quran aja, itu kurang pas kata ulama ya. Jadi 1 jam tuh bisa diisi dengan beraneka warna, beraneka ragam wirid, itu lebih bagus ya.
Di antara ulama-ulama salaf yang pernah kita baca ya, bila mereka belajar kitab mutalaah, bahasa pesantren itu mutalaah, di tengah-tengah mutalaah itu mereka akan menyelang-nyelangi dengan salawat ya, bahkan dengan kasidah-kasidah ya. Makanya banyak kasidah-kasidah itu ya, ciptaan-ciptaan ulama-ulama bahari itu nah ya. Jadi antara belajar kemudian mereka isi baca Quran, baru mereka berkasidah itu ya. Supaya waktu 1 jam ini tidak membosankan ya. Innallaha la yamillu hatta tamillu. Allah itu kada pernah bosan dengan kita, tapi kita bisa bosan ya. Penyakit kita tuh muyak ya. Nah, untuk antisipasinya macam-macamnya wirid ya. Bahkan dalam satu ibadah itu disunahkan ta'addudun niat ya. Banyakin niatnya ya. Misalnya nih puasa ya. Puasa itu kan bisa kita perbanyak niatnya ya. Kalau misalnya hari Senin berbetulan dengan Sya'ban, nisfu Sya'ban namanya. Hari Senin berbetulan dengan nisfu Sya'ban. Maka pasang niatnya 2 ya, jangan 1 aja. Jadi sengaja ke puasa hari Senin dan puasa nisfu Sya'ban ya. Munkawas sebanyak mungkin karena sunnah tak ada dunia ya, perbanyakin niat ya. Kemudian qala Ibnu Athaillah As-Sajili ya. Alimal haqqu minka wujudul milal lawana laqata. Kata Abu Hasan Asy-Syadzili ya, Allah mengetahui bahwa kalian itu watak manusia ini adalah pembosanan ya. Maka Allah berikan warna dalam ibadah ya. Ada memang hal yang ajaib ya, yang aneh itu nah. Allah Ta'ala itu menginginkan semua manusia, terutama seluruh orang-orang mukmin ini masuk surga. Lalu dia mencari cara adalah supaya kalau masuk surga semua ya. Maka dia wajibkan sembahyang ya. Dia wajibkan puasa. Jadi kewajiban sholat, kewajiban puasa itu adalah Allah menginginkan agar seluruh kaum muslimin ini masuk surga. Soalnya kalau ketika sembahyang wajib, sembahyang sunnah semuaan, ini kada pecang tegawi, sunnah aja. Yang kita tuh mentalnya ketujuh meremehkan sunnah, ya, sunnah aja. Karena kita masih mendefinisikan sunnah itu bila dikerjakan berpahala, ditinggalkan kada berdosa ya Allah. Padahal kada kayak itu ya. Bila dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi, itu yang bujur ya. Yang tinggalkan kada baju aja, jadi tinggalkan akhirnya ya. Jadi di akhir zaman nih kayak itu keadaannya ya. Kita menyepelekan hal-hal yang sunnah. Nah, cukup ya. Sudah sampai waktu isyraq. Bila kada sampai isyraq, haram juga kita sembahyang ya, karena sembahyang setelah subuh itu haram ya, kecuali harus yakin isyraq. Memang jam kita itu kada mentok menerbang lah, kata sebagian orang mengatakan jadwal jam kita yang ada ini dimajukan
ya, dimajukan. Jadi kalau tercapat sedikit itu kada batal itu nah. Ya. Allah alam bisawab. Kita akhiri dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.